dzalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, barang siapa yang mengawal kebaikan, barang siapa yang mendukung kebaikan, barang siapa yang senantiasa berbahagia dengan adanya kebaikan, dia akan mendapatkan pahala sebesar kebaikan tersebut dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Pemilenial. Kita akan bahas nih kesempatan kali ini satu orang sahabat. Di hari keberapa ini ya? Upload keberapa ini, Sob? Ke-12 ya, ke-12. Ke-12 ya, lupa lagi ya karena ini syutingnya dikejar jam tayang ya. Ke hari ke-12, teman-teman sekalian, kita akan bahas satu sahabat yang menunjukkan kepada kebenaran. Dialah sahabat sang penunjuk kebenaran, Tufail bin Amr ad-Dawsi. Nah, Alkisah satu waktu ketika Rasulullah SAW sedang ibadah di depan Ka'bah, beliau Tufail ini adalah orang Daus, sehingga diberi gelar ad-Dawsi ya. Daus ini adalah satu suku di pesisir Yaman ya. Ketika saat itu dia ingin melaksanakan tawaf di depan Ka'bah, karena tradisi nenek moyangnya itu adalah tawaf di depan Ka'bah, yang di depan Ka'bah itu ada berhala-berhala. Tiba-tiba ketika dia mau tawaf di depan berhala depan Ka'bah yang ada berhala itu, tiba-tiba dia menyaksikan ada sosok manusia yang sedang sholat di depan Ka'bah, dan berhala-berhalanya itu disingkirkan terlebih dahulu. Kemudian Tufail ini bertanya kepada orang-orang, siapa itu orang yang sedang beribadah di depan Ka'bah dengan menyingkirkan berhala? Orang-orang menjawab bahwa itu adalah Muhammad. Nah, pikiran Tufail bahwa dia tahu cerita tentang Muhammad. Dialah manusia yang memisahkan antara seorang istri dengan suami. Dialah yang memisahkan seorang anak dengan ibunya. Dialah yang memisahkan seorang manusia dengan keluarganya. Maka ketika informasi tentang Muhammad yang jelek itu masuk ke dalam pikirannya, ketika beliau sedang di Daus, ketika dia melaksanakan tawaf, dia mengajak atau meminta kepada pasukan yang dia bawa untuk tawaf itu untuk mencarikan kapas. Buat apa nih kapas? Bukan buat untuk hidung ya, supaya tidak bau jengkol kan gitu ya. Tapi kapas itu dia bawa untuk menutupi telinganya. Kenapa dia tutupi? Karena dia takut ketika dia mendengar omongan-omongan dari sosok yang sedang sholat di depan Ka'bah itu, dia takut tersihir. Nah, maka dia tawaf dengan menggunakan kapas di telinganya gitu ya. Kalau sekarang manusia headset, pakai headset kan gitu ya. Nah, karena waktu itu belum ada headset kan gitu ya. Nah, maka dia lari kecil di depan Ka'bah selama 3 keliling. Nah, apa tuh keliling itu ya? 3 kali putaran gitu ya. Nah, Sundanya Sunda Lukat ini ya, 3 kali berkeliling-keliling gitu ya. Nah, di putaran ketiga dia itu berpapasan dengan sosok Muhammad SAW, dan disinilah letak ketika Allah ingin mengirim hidayah kepada seorang. Ketika pas-pasan beliau berdampingan dengan Muhammad, tiba-tiba kapas yang dia gunakan untuk menutup telinganya copot. Saking tadi dipakai untuk lari selama 3 putaran, tiba-tiba kapasnya copot. Ketika kapasnya copot, apa yang didengar oleh Tufail bin Amr ad-Dawsi ini adalah bacaan Nabi Muhammad SAW surat Toha. Ini persis sama dengan bacaan yang menyebabkan Umar masuk Islam. Nah, ketika Rasulullah SAW membaca Quran surat Toha ini, Tufail tiba-tiba hatinya menjadi lemas. Wah, kagum bahwa ini ayat, ini cerita, ini ucapan dari seorang yang sedang ibadah di depan Ka'bah ini bukan ucapan seorang manusia.
Maka ketika saat itu beliau menghampiri Muhammad SAW yang sedang sholat, kemudian memperhatikan Nabi Muhammad yang sedang sholat. Sehabis sholat, Nabi Muhammad mengucapkan, ahlan wa sahlan ya ahlad Daus. Selamat datang wahai penduduk Daus. Maka sontak ketika saat itu, kata Tufail ini, tiada wajah yang lebih berseri-seri yang pernah aku lihat di muka bumi ini kecuali wajah Nabi Muhammad ketika mengucapkan ahlan wa sahlan. Maka ketika saat itu Tufail bertanya kepada Muhammad, wahai Muhammad, coba ceritakan, coba bacakan lagi ayat tersebut. Maka Nabi Muhammad membacakan lagi. Maka semenjak Nabi Muhammad membacakan surat Toha itu, kemudian Tufail menyatakan, saya ingin mengikuti ajaranmu. Maka Nabi Muhammad bersyukur, berterima kasih kepada Allah, dan kemudian mengajak Tufail ini mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sehabis dia masuk Islam, kemudian dia kembali lagi ke pasukan yang tadi melihat dia sedang tawaf dan menyampaikan bahwa semenjak saat ini saya mundur dari jabatan sebagai pemimpin kalian. Maka semua pasukan bergemuruh. Kenapa kamu mundur? Ada apa? Rupanya kau sudah tersihir. Rupanya kau sudah dimabuk oleh omongan dari seorang yang sedang tawaf di depan sana. Maka kata Tufail, demi Allah, apa yang saya dengarkan tadi tidak lebih indah dari omongan kalian. Seandainya kalian ingin pemimpin yang baru, silahkan pilih pemimpin selain aku, karena aku tidak mau memimpin orang yang berbeda akidah. Maka ketika saat itu 800 pasukan yang mengikuti Tufail ini kemudian protes, dan dia menginginkan Tufail untuk tetap menjadi pemimpin kaum Daus ini. Maka kata Tufail, oke, aku menjadi pemimpinmu dengan syarat engkau semua harus bersahadat di hadapan Nabi Muhammad SAW. Maka semua pasukan menyatakan, saya tidak keberatan seandainya saya harus mengucapkan 2 kalimat syahadat asal engkau jadi pemimpinku. Luar biasa. Satu orang dapat mampu mengislamkan 800 pasukan ketika saat itu. Kemudian singkat cerita, pulanglah pasukan Tufail ini dengan membawa 1 orang ulama untuk hidup di Daus, untuk hidup di kota Yaman, belajar Islam dan mendalami Islam di sana. Sampai satu waktu terdengar suatu berita bahwa Nabi 3 menit lagi katanya ya, ini batuk deh. Sampai satu ketika terdengar berita bahwa Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Nah, Tufail menerima informasi bahwa Nabi Muhammad akan hijrah ke Madinah. Beliau sedih karena beliau tidak bisa mengikuti hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Sampai satu waktu untuk mengganti kesedihan Tufail ini, beliau mengikuti Rasulullah SAW ketika perang Khaybar. Ketika tahu bahwa Nabi Muhammad SAW akan melaksanakan kegiatan perang Khaybar, melaksanakan perang Khaybar ketika saat itu. Maka Tufail membawa seluruh penduduk Daus untuk ikut di perang Khaybar tersebut. Maka kata Rasulullah SAW, ahlan wa sahlan ya ahlal Daus, selamat datang wahai ahlul Daus, hiya ahlul jannah, bahwa semua penduduk Daus itu insya Allah dengan izin Allah akan masuk surga karena sudah mendapatkan hidayah. Terjadilah perang Khaybar yang sangat menguras tenaga dan energi kaum muslimin, dan qadarullah perang Khaybar ini dimenangkan oleh pasukan Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah SAW pulanglah ke Madinah, dan Tufail ini hendak pulang ke Daus. Sesampainya beliau ke Madinah, kemudian berpamitan dengan Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, sekarang saatnya untuk pulang kembali ke Daus. Semua rasa rindu saya sudah terobati ketika saya sudah membela engkau di jalan Allah di perang Khaybar. Maka kata Tufail, titip 1 orang anak yang dia keturunan anak yang miskin, anak yatim. Dia membawa seorang ibu lagi miskin, kemudian dia memiliki ingatan yang sangat kuat. Maka ketika saat itu anak kecil itu pun
berkehendak, sebelum Tufail ngomong, dia berkehendak kepada Rasulullah SAW, berbicara kepada Rasulullah SAW bahwa saya ingin menetap hidup lama dengan Rasulullah SAW. Nah, maka ketika saat itu Tufail berdoa kepada si anak muda kecil ini, jadilah engkau guru bagi kaum muslimin seutuhnya. Kemudian dia pulanglah ke Daus. Siapakah anak muda tadi yang dititipkan oleh Tufail kepada Nabi Muhammad SAW? Dialah Abdus Syams. Siapa Abdus Syams? Dialah yang diberi nama oleh Rasulullah SAW Abdurrahman. Diganti namanya dari Abdus Syams, hamba matahari, diganti oleh Nabi Muhammad menjadi hambanya Ar-Rahman. Kemudian orang mengenal beliau sebagai Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Disinilah kemudian ketika Abu Hurairah menjadi perawi hadis terbanyak, perawi hadis terpopuler dengan meriwayatkan hadis 4.700 hadis, Tufail kebagian pahala dari apa yang dibacakan, apa yang diingat oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu tersebut. Karena beliau menjadi jalan kebaikan buat kita sampai hari ini. Hadis-hadis Rasul abadi sampai hari ini lewat jalan Abu Hurairah dan lewat petunjuk dari Tufail ini. Maka hadirin rahimakumullah, pelajaran mahal dari Tufail ini, seorang Daus ini, seorang penduduk Daus ini adalah man dzalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, barang siapa yang mengawal kebaikan, barang siapa yang mendukung kebaikan, barang siapa yang senantiasa berbahagia dengan adanya kebaikan, dia akan mendapatkan pahala sebesar kebaikan tersebut dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.